Halo semua, kembali dengan Div ini. Sekitar 2 bulan lalu, gua pengen beli smartwatch. Setelah melakukan riset dan mencari-cari yang mana yang paling cocok, akhirnya gua nemu smartwatch yang satu ini. Namanya Eagle Valor. Menurut gua, smartwatch ini masuk dalam kriteria terbaik buat gua. Karena ini udah layar AMOLED dan ada always on display. Harganya juga under 500.000. Tapi apakah smartwatch ini sesuai dengan keinginan gua? Yuk kita bahas. Oke, ini adalah Eagle Valor smartwatch yang udah gua pakai selama hampir 2 bulan. Secara tampilan dan desain ini kece banget. Jujur gua milih ini salah satunya karena desainnya yang kece, simple dan minimalis. Bentuknya bulat, nggak terlalu gede, diameternya di 43 mili, pas banget buat lengan gua yang kecil. Layar AMOLED-nya udah lumayan tajam lah, dengan resolusi 360 x 360. Nah, salah satu alasan kenapa gua milih smartwatch ini, karena selain udah AMOLED, ini juga ada always on display. Meski sebenarnya AOD-nya itu tampilannya cuman satu aja, nggak bisa diganti-ganti. Terus kalau AOD-nya nyala, baterainya itu cuman bisa tahan sekitar 1 harian. Sebenarnya bisa sih 1,5 hari, tapi kita nggak hitung ya. Kalau baterainya habis di tengah hari, pas kita lagi aktivitas, kan sama aja ya. Karena kalau misalnya kita di luar, toh kita juga nggak bisa ngecas. Nggak mungkin kita balik rumah lagi untuk cas smartwatch-nya. Yang artinya tiap malam kita harus cas. Menurut gua ini mengurangi kenyamanannya ya, yang fungsinya itu sebagai jam. Nah, untuk strap karetnya ini udah lumayan nyaman juga ya. Karet-karetnya halus dan selama gua pakai selama 2 bulan sih nggak ada gangguan apa-apa. Lebarnya itu di 20 mili dan bisa kalian ganti-ganti strapnya. Kita ke fitur kesehatannya dan juga fitur olahraganya ya, ataupun trackingnya. Untuk status stepsnya udah gua tes, ini nggak akurat-akurat banget menurut gua. Kadang gua jalan 1 harian di mall, tapi stepsnya itu nggak cocok, bisa sedikit banget. Kemudian gua coba untuk olahraga jalan di sekitar perumahan. Oke sih, bisa ke-track semuanya, tapi somehow gua ngerasa fitur kesehatan dan olahraganya ini cuman seperti fitur tambahan aja. Yang utama itu adalah fiturnya sebagai jam, yang dimana kalian bisa pamerin stylenya ya, dan desainnya yang cakep banget. Gua sendiri tertarik banget karena looks-nya secara kosmetik ini keren banget. Beberapa fitur lain kayak stress levelnya, entah kenapa ini nggak jalan gitu. Setiap kali gua nyoba tes dan nunggu 3 menitan, dia kayak nggak bisa baca. Gua sendiri nggak tahu kenapa. Fitur blood oxygen, heart rate-nya juga bukan yang paling akurat, tapi udah lumayan lah buat jaga-jaga dipakai. Termasuk juga fitur lain kayak respiration, breath exercise-nya juga oke, standar-standar aja. Lain-lainnya pilihan watch face-nya udah banyak banget. Meski sedikit banget stylenya yang sesuai dengan kemauan gua. Smartwatch ini juga udah ada notifikasi juga ya. Fitur simple yang berguna banget buat gua yang selalu silent HP gua. By the way, softwarenya ini disambungkan pakai apps GloryFit ya. Fiturnya juga rata-rata standar smartwatch pada umumnya. Oh ya, ini juga udah IP68. Jadi kalau mau cuci tangan atau kena cipratan air, ini nggak ada masalah. Nah, kita lanjut ke baterai 200 mAh-nya. Seperti yang gue bilang di awal tadi, kalau AOD-nya nyala itu cuma bisa 1 hari. Yang sebenarnya ini tuh adalah minus terbesarnya. Tapi lain cerita kalau AOD-nya itu dimatiin. Smartwatch ini bisa tahan sampai 6 harian. Sehari itu kira-kira habis sekitar 15%-an. Itu kalau fitur-fiturnya dipakai ya. Kalau cuma standby doang mungkin bisa sampai 10 harian. Untuk ngecasnya termasuk cepet ya, cuman 1 jaman lah. Tapi ada hal yang aneh. Awal-awal gua cas smartwatch ini, baterainya itu cuman bisa sampai 90%. Nah, karena gua ngerasa jam ini cacat, akhirnya gua kontak nih Eagle officialnya. Ternyata disuruh coba pakai casan lain. Sebelumnya itu gua cas pakai power bank ya. Ternyata setelah gua ganti kepala chargernya, ternyata normal-normal aja ya, bisa dicas sampai 100%. Aneh banget ya, gua baru tahu ada kejadian kayak gini. Mungkin ampernya nggak cocok aja, jadi harus temuin batok kepala charger yang ampernya cocok. Oke, jadi kesimpulannya, kalau kalian lagi cari smartwatch untuk gaya-gayaan dengan desain cakep, minimalis, harga di bawah 500.000, ya ini adalah pilihan yang cocok. Untuk harganya, ini salah satu yang paling lengkap fiturnya. Sudah AMOLED dan ada AOD-nya, tapi tentunya ada kekurangan yang gua bilang tadi.
AOD-nya cuma tahan seharian dan fitur olahraganya yang nggak terlalu akurat. Kalau kalian nggak masalah sama kekurangan-kekurangan ini, ya langsung aja kalian beli aja. Oke, sampai segini dulu videonya. Semoga video ini bisa membantu kalian yang mau beli ya. Kalau kalian mau beli, linknya gue taruh di deskripsi. Udah gue pilihin yang paling murah. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe. Divini pamit dulu.